warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penerapan sistem demokrasi. Hal-hal yang akan kami jelaskan meliputi makna, prinsip, macam, dan ciri demokrasi. Yang pertama, makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Demokrasi sendiri bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsi konstitusi yaitu sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. 2. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat tersebut harus disampaikan secara bijak. 3. Peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak dapat campur tangan dalam peradilan, karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas amat sangat diperlukan, sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih, sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan, kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditangani. 4. Penegakan hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tertuju tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah, karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggar hak hukum harus mendapatkan hukuman tegas sesuai dengan apa yang diperbuat. 5. Pergantian pemerintahan secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka adanya pergantian pemerintahan secara berkala sehingga meminimalisir kemungkinan terjadi korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pemilihan umum harus diselenggarakan dengan jujur dan adil, dengan harapan dapat memunculkan pemimpin yang bisa diandalkan tentunya. 6. Kebebasan pers. Pers menjadi media penyalur aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah yang menjadi pemuat kebijakan publik. Fungsi pers lainnya yaitu sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalin komunikasi yang baik antar rakyat dan pemerintah. Yang ketujuh yaitu jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan jika dibarengi dengan perlindungan HAM, karena hak dasar ini merupakan hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargainya dengan cara tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Demokrasi dapat ditinjau dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua yaitu berdasarkan ideologi, dan yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini biasanya ada pada negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. B. Berdasarkan ideologi. 1. Demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. 2. Demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung.
Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Ini adalah ciri-ciri demokrasi. Sebuah negara dikatakan sudah menerapkan sistem demokrasi bila berbagai ciri-ciri demokrasi ini sudah diusung. Berikut ini sejumlah ciri-ciri yang bisa diperhatikan. Yang pertama, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keputusan yang diambil selalu berlandasan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela. Kemudian poin kedua dari ciri demokrasi yaitu menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta haruslah seadil-adilnya. Kemudian yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia, terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Adalah menyelenggarakan pemilu. Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin yang dapat menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi sebagai penerus aspirasi. Sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum supaya tidak merugikan rakyat dan negara. Partai juga akan mewakili rakyatnya untuk memilih dan mengusung pemimpin negara dan pemimpin daerah. Harapannya bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Baiklah, sampai disinilah penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga dengan menonton video ini, kalian dapat lebih memahami tentang makna, prinsip, macam, dan ciri demokrasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.